Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Boy. Okay. Ada kegiatan lain. Ya, terima kasih ini sudah menyempatkan Pak Boy untuk waktunya. Insya Allah mudah-mudahan kita coba efektifkan Pak Boy waktunya. Karena saya juga Pak Boy, narasumber lainnya Bu Ida dan Bapak Husnul Khuluq juga ada kegiatan lainnya. Insya Allah. Oke. Insya Allah akan segera kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama kami sampaikan jazakumullahu khairan katsira pada para narasumber kita. Ada yang pertama ada Bapak Pradana Boy PhD, kemudian ada Ibu Idaul Hasanah MHI, dan juga ada Bapak Husnul Khuluq MH. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir, serta rekan-rekan serta sahabat yang cinta akan ilmu. Dan insya Allah dalam kesempatan pada pagi hari ini kita berupaya untuk meluangkan waktu ya. Saya yakin dari kurang lebih 30 partisipan saat ini dan insya Allah akan terus bertambah. Ini punya banyak aktivitas, tetapi menyempatkan waktu, menyempatkan meluangkan beberapa agenda untuk mengikuti kegiatan kajian lintas generasi ini. Ya. Kajian lintas generasi sekilas kami sampaikan ini merupakan program yang digagas oleh program pendidikan ulama tarjih UMM di bawah koordinasi pusat pendidikan dan pelatihan karakter. Nah, ini nanti akan ada sejarah khusus ini kaitannya dengan PPUT di UMM ini ya. Cukup menarik dan juga unik ya. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita mengajukan tema atau yang menerapkan tema diantaranya adalah meneguhkan cita dan giroh kader ulama tarjih. Jadi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita dan sahabat kita yang diundang ada dari unsur alumni, ya, banyak dari unsur alumni tarjih dari generasi awal, kemudian juga ya ada juga dari mahasiswa yang masih aktif, ya, angkatan 2017 dan 2019. Begitupun ada dari maba, ya, mahasiswa baru PPUT khususnya, dan juga kami berterima kasih kepada saudara-saudara yang senantiasa cinta ya terhadap ilmu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sebagai sebuah prolog dari kami, sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian lintas generasi akan kita upayakan menjadi sebuah kegiatan berseri ya, yang tujuannya bisa memberikan informasi, sosialisasi, edukasi ya, yang mampu menambah kompetensi kita baik secara individu maupun secara tim ya ketika kita sudah bergerak di instansi tertentu atau di masyarakat. Dan
Sahabat sekalian yang tergabung dalam kajian lintas generasi, pada kesempatan atau pada momen saat ini merupakan kegiatan perdana lagi ya bagi program pendidikan ulama Fadji UMM di bawah koordinasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Karakter. Insya Allah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Karakter ini diketuai atau dikepalai oleh Dr. Khazin. Insya Allah ini juga teman-teman saya yakin sudah banyak yang kenal dengan beliau. Dan insya Allah di kesempatan tertentu akan kita coba jadikan sebagai narasumber ya di sesi-sesi berikutnya. Baik, mengefisiensikan kegiatan kita pada kesempatan kali ini karena ada 3 narasumber, di antaranya ada Bapak Pradana Boy ZF PhD, Ibu Idaul Hasanah MHI, dan juga Bapak Husnul Khuluq MH. Insya Allah waktu kami persilakan kepada masing-masing pemateri narasumber kurang lebih ini ngapunten karena keterbatasan juga 30 menit ya, 30 menit. Insya Allah setelah itu kita akan coba untuk adakan sesi koordinasi dan tanya jawab. Ya, seperti itu. Baik. Untuk sesi pertama sebagai keynote speaker, insya Allah di sini ada Bapak Pradana Boy ZF PhD. Nah, saya bacakan. Pada saat ini beliau sebagai asisten rektor Universitas Muhammadiyah Malang, ya. Jadi apa namanya masukan-masukan kepada Bapak Rektor Rektor UMM. Ya. Kemudian beliau juga sebagai Direktur Bait Al-Hikmah Foundation Malang. Ya. Tentu saja sederet riwayat ataupun jabatan beliau bagi di UMM ini dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga di luar UMM beliau sebagai diantaranya yang pernah beliau bidangi sebagai asisten staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang keagamaan internasional. Jadi 2018 sampai dengan 2019. Kemudian juga divisi publikasi dan kajian Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2015-2020, Kepala Pusat Studi Islam dan Filsafat ya, PSIF Universitas Muhammadiyah Malang 2015-2018, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur 2014-2016. Nah, luar biasa. Jadi kiprah beliau di UMM ataupun di luar UMM. Ya, ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita. Berikutnya juga ya beberapa aktivitas internasional di International Law, King Abdullah bin Abdul Aziz International Center of Interreligious and Intercultural Dialogue ya di Austria, dan juga beberapa aktivitas lainnya. Ini cukup banyak. Insya Allah nanti kita sharekan biodata beliau. Baik, sahabat sekalian dan rekan-rekan sekalian, kita akan mulai untuk sesi pertama ini. Kami mempersilakan dengan hormat kepada Bapak Pradana Boy untuk memberikan masukan ya, kemudian beberapa pesan-pesan untuk kita. Terima kasih. Waktu dan kesempatan kami persilakan Pak Boy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pak Agus yang Idaul Hasanah dan Husnul Khuluq, juga kepada para mahasiswa atau siapa saja yang gabung pada acara kita pagi hari ini. Bersama-sama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena
perkenan Allah Subhanahu wa taala lah pada pagi hari ini acara yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari cara kita untuk menempa diri, mengasah kemampuan diri, terutama dalam bidang keilmuan, khususnya lagi dalam bidang keilmuan hukum Islam. Nah, saya diminta untuk memberikan keynote speech dalam kesempatan acara pagi hari ini. Ini adalah sebuah acara yang baik, sebuah inisiatif yang sangat cemerlang, sehingga kita bisa tidak hanya memiliki forum untuk saling bertukar pandangan, tetapi juga memiliki satu forum untuk mengupdate atau sekaligus mengupgrade ya, update dan upgrade kemampuan kita dalam keahlian kita masing-masing. Nah, berkaitan dengan tema yang diberikan, yaitu tentang penguatan generasi Majelis Ulama, generasi ulama tarjih di Muhammadiyah, maka saya ingin berbicara dalam beberapa bagian. Pertama, saya ingin berbicara secara umum tentang situasi pemikiran keagamaan di Muhammadiyah, termasuk di dalamnya atau kritik terhadap kelangkaan kader ulama di Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, saya ingin berbicara tentang situasi atau perubahan dinamika yang terjadi dalam bidang keilmuan hukum Islam dan sekaligus juga dalam perkembangan dunia. Lalu pada bagian yang kedua, saya ingin bicara tentang kualifikasi atau meningkatkan kualitas program ini, bagaimana seharusnya yang kita cita-citakan, idealisme yang kita cita-citakan tentang program pengkajian ulama tadi. Saya ingin mulai dengan yang pertama. Ini ada organisasi, gerakan, dalamnya pikiran. Itu secara umum saya sering bahkan Muhammadiyah itu Muhammadiyah pemikiran, Muhammadiyah sebagai organisasi. Sebagai gerakan kita semuanya tahu Muhammadiyah memiliki aktivitas yang luar biasa, memihakkan kepada kegiatan-kegiatan yang berdimensi kemanusiaan juga luar biasa, termasuk misalnya selama masa pandemi ini kita lihat bagaimana kontribusi Muhammadiyah yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian pada saat yang sama Muhammadiyah juga sebagai pemikiran. Nah, dalam konteks sebagai pemikiran ini ada hal yang sangat mendasar yang kita ketahui tentang Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan atau gerakan tasdid. Nah, dalam hal gerakan tasdid ini tentu saja Muhammadiyah tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri itu artinya tidak semata-mata karena perkembangan persoalan atau situasi yang ada di tanah air pada penghujung abad ke-berapa? Awal abad ke-20 ya. Tetapi juga dipengaruhi secara luas oleh dinamika yang terjadi di dunia Islam. Kalau kita mengikuti sejarah pembaruan dalam Islam yang disebut dengan tasdid atau islah, maka itu berkaitan erat dengan satu situasi yang dialami pada saat itu yang terjadi cukup lama. Nah, ini kan kalau kita belajar teori hukum Islam khususnya berkaitan dengan sejarah perkembangan hukum Islam, maka kita akan mengetahui bahwa hukum Islam ini sepanjang masa dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan hari ini mengalami perkembangan yang luar biasa, dinamis, perbedaan yang penting yang perlu diketahui.
Nah, kalau kita lihat para sarjana muslim memang punya pemikiran atau punya cara yang berbeda-beda dalam melakukan periodisasi hukum Islam. Misalnya ada Manaul Qoton dalam Tarikh Tasri al-Islami. Dia membagi ke dalam 4 saja, misalnya begitu. Tapi ada juga yang membagi menjadi 6, misalnya 2000 baginya menjadi 6 periode. Atau penulis-penulis yang lebih baru, misalnya ada Farfur misalnya. Kemudian ada Badron, Ainainil Badron. Juga membagi menjadi ada yang 5, ada yang. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah ada satu kesepakatan yang terjadi di kalangan mereka semuanya, yaitu bahwa hukum Islam pernah mengalami satu situasi stagnasi. Nah, itu istilahnya bermacam-macam. Ada yang menyebutnya dengan daurut taklid, ada yang menyebutnya dengan at-taklid al-mahid, ada juga yang menyebutnya dengan daurul wukuf, dan seterusnya banyak sekali. Tetapi intinya adalah ada satu kesepakatan di kalangan para sarjana muslim bahwa pemikiran hukum Islam pernah mengalami satu situasi di mana pemikiran hukum Islam itu tidak berkembang. Nah, kemudian diikuti oleh satu periode, lagi-lagi macam-macam juga menyebutnya. Ada yang menyebutnya dengan at-taknid, ada yang menyebutnya dengan tasdid, ada yang menyebutnya dengan al-muftin fi al-fiqhu fi asril hadis atau al-fiqhu fi asril hadir, misalnya begitu. Jadi banyak sekali caranya. Tetapi itu tadi yang penting adalah ternyata setelah periode kemunduran itu diikuti dengan gerakan yang disebut dengan gerakan pembaruan. Nah, gitu. Nah, maka kita mengenal nama-nama seperti Jamaluddin Al-Lahboni, Muhammad Rasid Ridho, atau gurunya dulu Muhammad Abduh. Tapi yang lebih awal juga kita mengenal tokoh-tokoh misalnya seperti Amir Ali, misalnya begitu di India. Kemudian juga Ahmad Khan, juga di India. Lalu juga sejauh sampai Ibnu Taimiyah misalnya. Nah, dengan situasi ini, lalu pembaruan pemikiran hukum Islam itu mengalami resonansi yang luar biasa di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Nah, sehingga kalau kita membaca tentang sejarah pembaruan pemikiran hukum Islam itu, ya kaidah Dahlan pasti masuk ada di situ. Misalnya ada satu buku yang disunting oleh Basir M. Nafi, seorang akademisi dari Oxford kalau tidak salah ya di Inggris. Dia memasukkan gerakan pembaruan kaidah Dahlan itu sebagai bagian dari kontinum gerakan pembaruan pemikiran Islam di dunia. Nah, jadi tidak berdiri sendiri. Nah, karena tasdid itu tadi, lalu Muhammadiyah memiliki satu cara pandang yang khas terhadap hukum Islam. Nah, cara pandang yang khas terhadap hukum Islam itu lalu belakangan diinstitusionalisasikan dalam satu majelis yang namanya Majelis Tarjih. Kita tentu yang belajar hukum Islam segera tahu bahwa at-tarjih itu sebenarnya satu metode di dalam konteks bagaimana kalau kita berhubungan dengan kontradiksi atau pertentangan teks, gitu ya. Tapi mungkin masyarakat pada umumnya, termasuk di Muhammadiyah, mungkin sudah terlanjur memahami bahwa tarjih itu ya nama majelis, bahwa tarjih itu sebagai sebuah metode, mungkin juga tidak banyak yang menyadari itu. Nah ini semuanya membawa konsekuensi. Lalu Muhammadiyah menyatakan diri non-madhab, kemudian menganut prinsip-prinsip pembaruan dalam hukum Islam, misalnya ada sumber-sumber yang kita pakai, misalnya harus as-sunnah, al-maqbulah, dan seterusnya. Nah ini semuanya memberi konteks kepada kita bahwa secara singkat
Muhammadiyah itu memiliki satu cara pandang yang khas terhadap isu-isu keagamaan atau memiliki cara pandang yang khas terhadap pemikiran hukum Islam dan pada khususnya lagi berkaitan dengan periode taklid atau periode stagnasi tadi itu, lalu Kiai Dahlan mengikuti cara pandang para ulama pembaharu yang menyatakan bahwa pintu istihad itu selalu terbuka dalam kehidupan umat Islam. Nah, pandangan Kiai Dahlan tentang istihad termasuk perbandingannya dengan Muhammad Iqbal dan Muhammad Abdul. Salah satunya bisa kita baca dari karya Profesor Mukti Ali, bukunya tipis berjudul Pandangan Istihad Muhammad Abdul, Muhammad Iqbal, dan Ahmad Syah. Kita mungkin sangat baik sebagai pengantar. Nah, oke, kemudian karena situasi terus berkembang, maka kembali kepada periodisasi tadi misalnya sebagai titik tolak. Kalau kita perhatikan, maka rata-rata setelah era taklid tadi itu kemudian diikuti dengan taklid atau tasdid atau islah, itu rata-rata semuanya mengatakan sejak zaman apa sampai hari ini. Misalnya kalau kita lihat salah satu versi menyatakan kemunduran itu terjadi sejak Hulaguhan menyerang karya intelektual Muslim misalnya itu. Tapi yang terpenting adalah sampai dengan hari ini. Nah, sampai dengan hari ini itu maknanya bahwa pembaruan hukum Islam itu selalu terbuka sampai kapanpun dan sampai dengan hari ini. Memang tema tentang pembaruan hukum Islam ini bukan tema yang sederhana, dalam arti tidak semua serta-merta bisa menerima. Ada pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa apa yang harus dilakukan. Maka saya ingin mengutip ya satu pandangan yang sangat menarik berkaitan dengan tasdid ini. Misalnya ada satu buku cukup lama sebenarnya ditulis oleh dua orang, judulnya At-Tasdid fil Fiqhil Islami. Penulisnya adalah Dr. Jamal Atiyah dan yang kedua adalah Profesor Wahbah Zuhaili. Nah, buku ini menarik karena berbicara tentang apa sesungguhnya yang harus dilakukan dalam melakukan pembaruan hukum Islam. Jadi karena buku ini sudah berjudul At-Tasdid fil Fiqhil Islami, dengan sendirinya kedua sarjana hukum Islam ini menyadari atau bahkan menganjurkan tentang pentingnya melakukan pembaruan hukum Islam. Nah, At-Tasdid yang disebut oleh Jamal Atiyah itu, misalnya dia mengatakan sebenarnya tasdid fikih itu bukan hal yang baru sama sekali. Karena menurut dia artinya bukan baru sama sekali dalam era kontemporer ini, gitu ya. Karena pada masa-masa sebelumnya di awal-awal modernisme itu juga sudah muncul. Dia menyebut ada individu maupun institusi yang sudah banyak melakukan usaha untuk melakukan pembaruan hukum Islam itu. Misalnya dia menyebut ada Dr. Abdul Razak As-Sanhuri. Nah, itu. Abdul Razak As-Sanhuri. Kemudian ada Profesor Abdul Qadir Audah yang karyanya sangat penting, kita sering baca dulu. At-Tasri Al-Jinai fil Islam, misalnya begitu. Kemudian ada Profesor Subhi Mahfasoni yang karya-karyanya juga bisa kita baca baik dalam bentuk yang asli maupun bahasa yang asli maupun dalam terjemahan. Nah, secara kelembagaan juga begitu. Lembaga-lembaga think tank pemikiran hukum Islam di Mesir, di Suriah, di mana-mana juga melakukan usaha ke arah pembaruan hukum Islam ini. Nah, lalu berkaitan dengan tasdid, kira-kira apa sih yang harus dilakukan pembaruan itu? Maka menurut Jamal Atiyah, dia mengatakan, yang pertama dia mengatakan, fahunaka tajdidun yata'allaku bisyakli. Nah, jadi ada tasdid itu berkaitan dengan bentuk hukum ya. Wa tajdidun yata'allaku bil maudhu'i. Jadi berkaitan dengan tema. Nah, gitu.
Jadi sebenarnya ini memberikan satu pandangan kepada kita bahwa tasdid ternyata memang sesuatu yang perlu dilakukan, dan tasdid itu bisa mengambil bentuknya adalah melakukan pembaruan terhadap bentuk hukum itu. Kemudian bisa juga yang diperbarui adalah temanya. Artinya tema-tema tertentu memang sama temanya. Tapi berkaitan dengan perkembangan zaman, tema yang sama bisa saja mengalami hakikat yang berbeda. Itu. Nah, berkaitan dengan as-tasdid fil maudhu fil fiqhil Islam itu, tasdid atau pembaruan yang berkaitan dengan tema atau tasdid tematik itu, dia mengatakan ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, ada dua jenis gitu ya. Pertama adalah yakti min khariji nasukil Islam, nusukil Islam. Jadi pembaruan itu terjadi karena ada dorongan-dorongan dari aspek-aspek yang berasal dari luar Islam. Tapi yang kedua adalah yakti min dakhili nusukil Islam, yang bersumber dari umat Islam sendiri. Nah, memang Atiyah cenderung mengatakan bahwa yang dari luar itu kita abaikan saja, karena itu punya potensi merusak. Itu ya. Tetapi saya agak berbeda dalam hal ini, artinya bahwa hukum Islam tidak bisa berada dalam satu isolated state, artinya situasi yang terisolasi dari yang lain-lain. Nanti akan kita bahas sedikit kalau masih ada waktu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan wa yumkinu ayyakuma at-tasdid ala asasin manhajin. Nah itu. Jadi kalau tadi itu adalah syakal wa maudhu, maka pada yang lainnya dia mengatakan as-tasdid itu bersifat manhaji. Maka mau tidak mau as-tasdid al-manhaji itu harus dilakukan. Lalu yang ketiga adalah wa tasdidu matlubun ala maudhu'aini asasiyaini. Itu. Jadi ada dua maudhu yang perlu dilakukan dua. Apa itu? Al-fiqhu wa usulul fiqh. Nah, itu ternyata pembaruan itu harus terjadi tidak hanya pada wilayah fikih, tapi juga pada wilayah usulul fiqh. Dan Atiyah mengatakan dia menyadari banyak orang yang tidak setuju pembaruan itu dilakukan pada usulul fiqh. Tapi dia mengatakan gunaka ala kotun wasikotun baina tasdid al-fiqhi wa baina tasdid al-fiqhi wa tasdid fi usulul fiqh. Dia mengatakan ada hubungan yang sangat erat, nggak mungkin. Karena produk fikih itu ditentukan oleh metodologi. Metodenya ya usul fikih, sehingga kalau yang diperbarui hanya fikihnya tanpa memperbarui usul fikih, ya tidak akan jadi pembaruan itu. Nah, ini sangat menarik ya, perkembangan dunia seperti ini. Oke, banyak lagi tentang pembaruan, misalnya at-tasdid fil fikril islami yang ditulis oleh Adnan Muhammad Amamah. Ini buku yang diterbitkan pada tahun 2003. Saya banyak mengupas buku ini dalam mata kuliah teori-teori hukum Islam kontemporer. Menarik sekali, termasuk yang dia menyatakan salah satu cara pembaruan fikih itu adalah dengan yang ia sebut sebagai pokoknya harus ada peringanan, gitu loh. Peringanan surutul istihad. Jadi surutul istihad itu harus diringankan, karena kalau surutul istihad itu diterapkan sebagaimana zaman klasik, usaha-usahanya itu mungkin ada banyak persoalan yang nggak selesai pada hari ini. Lalu dia juga menyatakan tentang pada wilayah apa yang tasdid itu boleh dilakukan dan tidak boleh. Oke, itu lain kali bisa kita bahas ya. Tetapi berkaitan dengan perkembangan terbaru, maka saya mengajukan satu teori. Nah, itu satu teori tentang 4 perkembangan, 4 fase makna fikih. 4 fase makna fikih. Karena dengan memahami 4 fase makna fikih inilah, lalu kita bisa melakukan reformulasi atau pembaruan tadi itu. Jadi saya memahaminya begini. Fikih itu bisa kita pahami dalam 4 konteks. Pertama adalah al-fiqhu dalam arti
fi mustama'il Arabi qoblal Islam. Jadi pada zaman Arab sebelum Islam itu sudah ada istilah al-fiqh. Tetapi al-fiqhu di sini maknanya adalah pemahaman yang umum. Jadi al-ta'rif al-lughawi. Yang secara umum itu kan pemahaman secara umum, tetapi yang disebut pemahaman umum di sini tidak hanya berkaitan dengan ilmu agama. Jadi al-fiqhu pada zaman Arab sebelum Islam itu adalah ya semua orang kalau punya ilmu tentang segala sesuatu apapun bidangnya yaitu disebut dengan faqih. Atau ya begitu. Sehingga kalau dia ahli astronomi ya faqih, kalau dia ahli sastra ya faqih, kalau dia ahli pertanian ya faqih. Itu. Kemudian pada zaman Islam awal, pada zaman Nabi, yang menurut para sarjana kita itu disebut dengan, ada yang menyebut dengan dahurut taksis, ada yang lain-lain ya, istilahnya banyak sekali. Itu istilah fikih juga mulai digunakan, tetapi sudah mengalami sedikit perubahan. Perubahannya adalah al-fiqhu di sini tidak lagi merujuk kepada any knowledge, tetapi any knowledge in Islam. Nah, itu segala bentuk pengetahuan fil Islam. Nah, kalau tadi kan masih any knowledge semuanya. Maka pada periode fase kedua ini, saya menyebutnya fase kedua itu ya any knowledge in Islam. Sehingga Nabi Muhammad ketika ada seorang sahabat itu didoakan, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allahumma, ya Allah, berikanlah dia pemahaman yang mendalam dalam agama. Nah, jadi agama. Al-fiqhu bermakna al-fahmu fi ulumiddin kulih gitu. Jadi laisa fil ahkam faqat, tetapi al-fahmu fi ulumiddin kulih, semuanya saja. Lalu yang ketiga itu adalah ketika ada yang disebut dengan qiyamul madzahib ya. Jadi berdirinya madzhab-madzhab itu, maka fikih mulai berdiri sebagai sebuah disiplin ilmu khusus berkaitan dengan hukum Islam. Yang salah satu definisi populernya itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati bin adillatiha at-tafsiliyah. Nah, itu sudah teknis ya, sudah teknis. Jadi makna fikih yang ketiga itu sudah teknis. Sampai dengan hari ini kita menyaksikan itu. Tetapi pada hari ini saya menyaksikan ada perkembangan yang keempat. Dan perkembangan yang keempat ini dalam bahasa Inggris itu disebut resemble, menyerupai periode yang kedua. Di mana fikih tidak lagi dirujuk semata-mata sebagai hukum Islam, tetapi fikih kembali lagi menjadi tidak semata-mata pemahaman tentang hukum, tentang agama, tetapi aneka perspektif Islam tentang aneka hal. Nah, gitu loh. Sehingga kita mendengar ada fikih air. Apakah itu tentang hukum Islam? Tidak selalu. Ada fikih ini, fikih itu. Kalau saya baca satu-satu, apapun yang bernama fikih, yang baru-baru ini, itu nampaknya tidak spesifik tentang hukum Islam. Gitu loh. Tetapi saya memahaminya itu adalah Islamic perspective on specific topics. Gitu. Jadi perspektif Islam tentang topik-topik tertentu. Nah, kalau demikian, maka ini resemble, menyerupai makna fikih pada periode kedua tadi itu, gitu ya. Nah, ternyata hal seperti ini juga diyakini oleh Atiyah tadi, Jamal Atiyah. Dia menyatakan ada satu hal yang perlu kita lakukan di zaman ini. Dia menyatakannya dengan daruratu tawassail fikhi ila ta'rifil lugawi. Nah, gitu. Jadi dia mengajak, mari kita balik kepada fikih itu, kita kembalikan ke makna lugawinya agar supaya fikih itu fleksibel dan punya daya jangkau yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum Islam. Ini kan berarti, oh iya, saya berpikir begini sebenarnya awalnya refleksi diri. Tapi saya berpikir, kalau saya mengajukan teori ini semata-mata refleksi diri saya sendiri, orang mungkin akan mempertanyakan, apa otoritasmu untuk menyatakan teori seperti itu? Maka saya berusaha mencari-cari landasan.
ternyata periode keempat yang saya sebut periode fase keempat itu saya punya landasan. Ternyata Jamal Atiyah punya pikiran begitu juga. Gitu. Kemudian pada periode yang berapa? Kalau ketiga saya kira gampang mencarinya ya. Hampir semua ulama sepakat tentang itu. Satu juga iya, dua tidak iya. Tetapi yang empat ini, dan saya temukan di beberapa buku yang lain. Nah, termasuk pemikir atau ahli hukum Islam dari kalangan non-Muslim. Nah, gitu. Saya ingin mengutip seorang penulis hukum Islam dari mana ya? Sebentar saya cari. Namanya Jean Michael Otto. Nah, bukunya tebal sekali. Bukunya kira-kira 800 halaman atau berapa? Itu Jean Michael Otto. Ini orang dari Belanda, ahli hukum Islam dari Belanda. Dia mengatakan syariah itu memiliki 4 konteks dari zaman ke zaman. Nah, gitu. Sebelum saya berpikir tentang fase tadi itu, saya belum membaca teorinya Otto ini. Gitu. Artinya ada persambungan. Dia mengatakan pertama adalah syariah dalam arti define abstrak syariah. Artinya syariah yang bersifat ilahiyah dan abstrak. Kemudian yang kedua adalah classical syariah. Syariah klasik. Syariah klasik itu ya fikih, ya gitu. Fikih ya. Fikih zaman lalu gitu. Kemudian historically transfer syariah. Syariah yang mengalami pergumulan dengan sejarah. Kalau istilahnya Prof. Amin Abdullah itu kan ada historisitas, normativitas. Maka classical syariah itu fikih-fikih zaman klasik banget. Lalu ada historically transfer syariah. Sama dengan yang klasikal tapi lebih historis. Gitu. Lalu yang keempat dia menyebutnya dengan contemporary syariah. Nah, syariah kontemporer itulah yang kalau saya hubungkan dengan pembagian saya tadi itu nyambung dengan fase keempat dalam mana fikih bagaimana yang saya kemukakan tadi. Nah, ini maknanya ada perkembangan yang luar biasa tentang hukum Islam ini. Nah, karena itu ada isu-isu penting yang harus kita selesaikan berkaitan dengan hukum Islam lewat tarjih. Karena kita menghadapi misalnya ketika Islam ini mengalami perjumpaan dengan modernitas, dengan sendirinya kita berjumpa dengan isu negara bangsa. Kita berjumpa dengan institusionalisasi politik. Ada parlemen, ada macam-macam. Kemudian ada sistem common law dan civic law. Nah, itu. Karena berhubungan dengan barat. Lalu yang keempat ada organisasi keagamaan. Misalnya ya Muhammadiyah itu. Sementara institusionalisasi politik tadi itu ya ada parlemen, ada sistem peradilan, ada partai politik, ada Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain, ada lembaga fatwa. Nah, maka dalam situasi seperti itu tarjih tidak bisa biasa-biasa saja. Itu harus revolusioner dan dengan begitu maka pendekatan kita dalam mendidik kader-kader ulama tarjih itu sudah tidak bisa biasa-biasa saja. Harus revolusioner dalam arti multidisipliner, harus terbuka. Dan satu lagi, setelah berbicara tentang era taklid kemudian tasdid itu, ada satu penulis kalau tidak salah Badron tadi itu, dia mengatakan salah satu ciri fikih pada zaman setelah taklid itu adalah muqaranah. Sudah tidak bisa kita mempelajari hanya satu madzhab saja karena itu hanya akan mengembalikan kita pada era ta'assub al-madhabiyah. Gitu. Sehingga kita harus komparatif. Jadi multidisipliner secara ilmu, yang lain-lain, tetapi juga harus komparatif secara fikihnya sendiri. Yang ketiga, tentu saja harus terbuka. Saya sedih melihat banyak generasi muda sekarang ini, generasi muda Muhammadiyah terutama, mulai berpikir kaku-kakuan tanpa pengetahuan yang memadai. Ya, intinya untuk jadi luas itu memang harus luas pikiran. Nah, itu. Luas pengetahuan. Sehingga kita hanya bisa jadi luas kalau kita punya pikiran dan pengetahuan yang luas. Nah, saya kira begitu. Mohon maaf jika agak panjang ya untuk keynote speech barangkali terlalu panjang ya, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu penguatan kepada kita semuanya bahwa memang kehadiran ulama tarjih ini sesuatu yang
mutlak kita perlukan dalam konteks Muhammadiyah maupun dalam kaitannya dengan kontribusi Muhammadiyah terhadap kehidupan yang lebih luas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jazakallah sekali lagi Pak Boy, kami sampaikan ini. Terima kasih banyak, ini bisa atau sangat memberikan ya masukan ya bagi kami seluruhnya bahwa ya kami tepat gitu ya memilih Pak Boy sebagai keynote speaker yang bagaimana memandang ya, tarjih hukum Islam ya, secara umum itu kita harus berani untuk bisa lebih revolusioner ya. Dalam artian kita harus lebih bertakayuf ya dengan zaman ya, takayuf di zaman. Kita sudah masa kita mungkin sudah agak jauh gitu ya, bahkan sangat jauh ya dengan ulama-ulama sebelumnya, problematika juga semakin berkembang, maka butuh solusi-solusi alternatif yang perlu kita jadikan sebagai landasan. Oke, ngapunten, insya Allah kita akan lanjutkan dengan berikutnya, narasumber berikutnya dari Ibu Idaul Hasanah, MHI. Beliau ini insya Allah yang saat ini sebagai dosen tetap Hukum Keluarga Islam, UMM, juga insya Allah ini kandidat dokter. Alhamdulillah, selamat Ibu ini. Semoga segera ini. Berikutnya, dari riwayat studi ini beliau memang sudah memang sudah masuk ya di Muhammadiyah itu dimulai dari awal ya, dari SD, SMP gitu ya. Kemudian melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi juga dia di Muhammadiyah, betul-betul sudah kental dengan Muhammadiyahan. Dan sahabat sekalian yang pernah di UMM, apalagi alumni HKI ya, PPUT diantaranya, beliau ini sudah dikenal sebagai ya di awal dosen UMM dimulai dari 2002, kemudian Kepala Lab Syariah 2003, ini tidak terganti sebetulnya ya. Lama setelah itu barulah 2014 sampai 2019 sebagai Kaprodi Hukum Keluarga Islam. Di Muhammadiyah sendiri aktif ya di Ranting Aisyah Perum Tegal Gondo, juga di pengurus Majelis Tabligh PDM Kabupaten Malang. Dari aspek ya bahwa beliau ini sebagai kader Muhammadiyah ini sudah tidak diragukan lagi. Kemudian juga beliau karena pernah sebagai kaprodi dan juga ikut andil dalam proses PPUT ya, program pendidikan ulama tarjih di Muhammadiyah, mengetahui betul bagaimana kilas sejarah dan juga historis ya PPUT dari awal sampai dengan saat ini, seperti itu. Memang ada tokoh-tokoh lain atau dosen-dosen lain, bapak-bapak yang lain yang mengetahui, tapi beliau juga sebagai kompeten ya untuk bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana PPUT dimulai dari awal sampai dengan saat ini. Nah, gitu. Ini dari yang internasional, kemudian kita berupaya untuk menerapkannya ya di skup yang lebih kecil lagi di UMM ini melalui PPUT Ulama Tarjih itu harus seperti apa. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini tema yang akan beliau sampaikan adalah kilas sejarah dan cita-cita PPUT ya, program pendidikan ulama tarjih dari masa ke masa. Mengefisiensikan waktu, kami persilakan kepada Ibu Idaul Hasanah. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pak Pradana Boy sebagai asisten rektor bidang AIKA,
kemudian Pak Agus sebagai koordinator PPUT, ada para alumni. Saya lihat di sini ada dari alumni pertama ada dan Mas Dian itu, kemudian angkatan 2005 itu saya lihat juga ada Mbak Mu'alimah, ada Mas Samsul Anwar, ada banyak ini yang tadi sempat saya lihat itu ikut hadir hari ini. Semoga ini menjadi ajang silaturahim bagi kita semua antar dari kampus, kemudian antar generasi, dan saya kira kayaknya di antar generasi itu ada saling kontak ya, sudah ada grup yang dari awal sampai akhir. Semoga itu bisa menjadi sarana silaturahim sehingga adik-adik yang awal yang baru itu bisa kenal dan ikut mendapatkan inspirasi dari kelas yang periode awal gitu ya. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Sebenarnya saya bukan di awal itu bukan founding fathers itu. Kebetulan awal-awal saya ikut terlibat tapi tidak dalam konsep itu. Karena konsepnya itu 2003 itu langsung ditangani oleh dekanat. Saya terlibat di awal itu tahun 2003. Itu pada saat pendaftaran gitu ya, pendaftaran. Jadi saya yang 2003 itu saya ingat betul itu terkait dengan PPUT ini. Nah, kalau dari ini, kenapa PPUT itu lahir? Tahun 2003 itu ada Munas Tanwir, ada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2003 di Makassar. Salah satu yang dibahas saat itu adalah kekurangannya ulama Muhammadiyah. Nah, seperti kita lihat juga reformasi pimpinan di Muhammadiyah itu tahun di Muktamar Aceh itu kan mulai Pak Amin Rais, kemudian Pak Syafi'i. Nah, itu ada yang kemudian melihatnya sebagai ada pergeseran dari profil ulama menjadi profil cendekiawan. Kemudian di daerah-daerah juga banyak kita temukan profil ulama Muhammadiyah itu identik dengan cendekiawan yang lebih banyak akademisi. Nah disitulah kemudian muncul satu rekomendasi dari Tanwir itu agar ada pendidikan khusus tarjih yang kemudian ditangkap oleh UMM. Yang saat itu memang ada pandangan terkait dengan kurangnya ulama, dan juga ada secara praktis memang ada upaya untuk peningkatan kualitas input mahasiswa FAI. Nah, kemudian itulah yang menjadi motivasi lahirnya PPUT. Bisa jadi saat itu pertama ya UMM itu ada PPUT, tapi sebetulnya juga di Jogja itu yang kita kenal ada PUTM. Itu tahun itu sedang vakum. PUTM yang di Jogja itu sudah ada sejak tahun berapa? Udah lama itu, tapi cukup vakum cukup lama. Nah, setelah di Malang itu eksis, baru kemudian di Jogja dimunculkan lagi yang awalnya itu dikelola oleh PWM, kemudian dinaikkan menjadi dikelola oleh PP Muhammadiyah, khususnya di bawah Majelis Tarjih. Yang akhirnya kerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, itu yang sehingga kalau perkembangannya agak beda mungkin dengan PUTM dengan PPUT yang dikelola di UMM, khususnya FAI. Nah, kalau dari motivasi awal, selain dari apa yang menjadi latar belakang tadi yang saya sampaikan, ya, memang kalau di rumusannya itu tertulis menghasilkan kader ulama Muhammadiyah yang memiliki kekokohan akidah, integrasi moral, dan kedalaman ilmu. Nah, ini yang kemudian
dalam proses pendidikannya itu kalau di kita itu kan di awal masuk di jurusan syariah saat itu dan juga di jurusan tarbiyah. Ini berlaku sampai tahun 2013 ya. Itu untuk masuk 2 prodi. Nah, kemudian yang kedua menghasilkan kader ulama yang memiliki kecakapan dalam pemimpin, berdakwah, dan menterjih di lingkungan Muhammadiyah. Jadi memang harapannya jadi ulama tarjih itu, ulama tarjih yang mengisi pos-pos yang ada di masjid tarjih di daerah. Nah, syaratnya saat itu kan memang putusan dari PDM. Ada rekomendasi dan itu sejak awal sudah ada apa namanya persyaratan demikian. Nah, itu yang harapannya nanti alumni PPUT itu bisa kembali ke daerah masing-masing untuk mengisi pos-pos itu yang ulama Muhammadiyah itu berkurang itu bisa terisi kembali. Harapannya begitu. Tapi kan perjalanan itu nanti akan berbeda-beda gitu. Nah, yang pasti bahwa pendidikan ulama tarjih itu memang untuk mengkader ulama, sehingga kemudian proses pendidikannya selain ikut perkuliahan reguler baik di tarbiyah maupun syariah, juga kemudian ada asrama. Di awal itu asrama yang tempat tinggal itu ada di Padepokan Hizbul Waton yang diasuh oleh langsung Ki Haji Abdul Hashim, mantan warak pembantu rektor 4 itu. Dan kalau yang angkatan awal-awal mungkin terasa banget bagaimana sentuhan Pak Abdullah itu ya, akrab mungkin sentuhan Pak Abdullah itu terhadap para kader itu yang sudah dianggap seperti anak ya. Kalau teman-teman cerita itu ya dibimbing ya dimarahin gitu. Jadi seperti memang sangat dekat sekali gitu. Nah, ini ada proses pembentukan karakter itu selain yang ada di perkuliahan juga ada di asrama gitu. Yang mungkin nanti akan berbeda seiring perjalanan waktu itu akan ada perbedaan antara angkatan 1 dengan angkatan berikutnya. Memang agak kalau saya lihat tuh karena 2 tahun sekali itu jadi proses regenerasinya kurang match gitu. Jadi angkatan 23 kemudian 25 itu kan tidak ketemu dalam satu asrama. Jadi masing-masing itu bertumbuh sendiri gitu. Tidak banyak saling menyentuh antar angkatan 1 dengan angkatan lain. Sehingga bisa dilihat itu memang antar angkatan itu bisa coraknya bisa berbeda gitu. Nah, itu kan akan beda kalau di pondok pesantren. Antar angkatan pertama itu akan mempengaruhi angkatan berikutnya dan seterusnya begitu. Nah, apalagi kemudian ketika terjadi perubahan pengasuh itu. Pak Abdullah itu sampai 2013 ya, 2014 beliau wafat, kemudian digantikan oleh putranya Pak Ustadz Insan Mutadawan. Kemudian karena ada beberapa hal, kemudian angkatan 2015 itu 15 terakhir yang ada di asrama, 2017 angkatannya Davi, Mas Davi itu kemudian dibawa ke Rusunawa gitu. Nah, yang menarik 2015 itu cowok semua, gitu. Cowok semua. Ya sedikit dan saat itu yang 2015 memang khusus untuk syariah, banyak pertimbangan gitu. Termasuk Pak Boy termasuk salah satu yang memberikan banyak support pemikiran terkait dengan proses pembentukan konsep-konsep PPUT itu ya dalam perkembangannya. Kalau di awal, kalau kita lihat memang founding fathers dari PPUT itu zaman dekannya Pak Nur Hakim. Pak Nur Hakim waktu itu jadi dekan dan kemudian ide itu muncul dan memang konsep banyak pada saat itu. Tapi perkembangannya memang Pak Boy banyak memberikan masukan. Salah satunya adalah ketika kita
apa ya, itu juga sesuai dengan yang di ini, yang di PUTM tahun berapa itu saya dan tim waktu itu ketua koordinator PPUT-nya kebetulan Pak Jamal. Jadi koordinator PPUT pertama itu Pak Ahdabina, mungkin yang angkatan awal ya kenal ya Pak Ahdabina. Kemudian tahun 2015 insya Allah itu digantikan oleh Pak Jamal. Nah setelah itu 2019 digantikan oleh Pak Agus yang sekarang sebagai penanggung jawab PPUT. Nah pada tahun itu saya lupa tahunnya, pada periode yang Pak Jamal itu kita melakukan studi banding ke PUTM Jogja. Di sana emang muatan mata kuliahnya itu lebih banyak bagaimana ahli tarjih itu menguasai hukum itu. Hukum dalam arti yang luas itu. Karena itu yang akan dibutuhkan ketika dia sebagai ahli dalam tarjih itu. Nah, disitulah kemudian di samping juga dari paparan Pak Boy itu ada konsep yang juga menjadi inspirasi kita itu bahwa muatan-muatan itu yang dibutuhkan sehingga kemudian diputuskan tahun 2015 itu untuk PPUT dikhususkan pada prodi hukum keluarga Islam syariah sebenarnya ya, tapi karena kebetulan berubah nomenklaturnya menjadi HKI, nah akhirnya sejak tahun 2015 itu hanya masuk ke prodi HKI itu. Ini untuk perkembangannya. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa asrama itu sangat penting dan itu menjadi PR betul itu. Beberapa kali ketika saya terlibat dalam pemburuan konsep itu satu hal yang selalu kita tekankan adalah bahwa asrama memang penting. Saya bercermin dari masa awal itu, meskipun itu belum ideal banget ya angkatan pertama itu, tetapi memang sentuhan pengasuh itu keseharian itu sangat penting. Saya memandang gini bahwa ketika ya pembentukan karakter ketika itu sebagai seorang ulama, maka karakter itu sangat penting itu, dan itu sangat efektif ketika ada semacam guidance, spiritual guidance itu, yaitu bagaimana bentuk bersama-sama melakukan sholat jamaah, kemudian sholat malam gitu, itu akan efektif. Dan juga yang yang teman-teman ceritakan itu angkatan awal ya 2003 itu ada kuliah kehidupan itu yang sering disampaikan oleh Pak Abdullah. Nah, itu mungkin yang periode-periode berikutnya itu yang tidak banyak mendapat sentuhan gitu, hal seperti itu. Apalagi yang ketika asramanya belum maksimal. Ini yang menjadi PR mungkin untuk pengelola berikutnya itu, sehingga memang asrama itu menjadi satu hal yang urgent gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya dari PPUT itu dari sejak awal itu ada salah satu kekurangan ulama itu, salah satunya yang sangat mendesak adalah ulama perempuan itu. Sulit sekali itu menemukan sosok ustadzah itu yang bisa muncul di sebuah daerah. Saya waktu itu tinggal di Magelang. Waktu itu salah satu kenapa saya masuk pondok itu, bapak saya kan bilang dari tahun sekian sampai sekian namanya nyari mubalik perempuan tuh mesti ada dua aja. Namanya itu waktu itu Bu Titi sama Bu Fat itu. Itu dari tahun ke tahun tuh nggak pernah berubah gitu. Itu terus itu. Nah, kemudian itu salah satu dorongan bapak saya agar saya masuk ke pondok itu. Ya, itu artinya kan memang ada sulit untuk menemukan sosok ya nggak usah ulama di situ. Dai perempuan saja itu susah.
Nah, fakta yang di lapangan itu salah satu penelitiannya alumni itu Levi itu dulu pernah meneliti tentang bagaimana kiprah ulama alumni PPUT perempuan itu tidak banyak bisa muncul sebagai sosok ulama. Ada salah satu, yaitu mungkin asumsi saya ya, asumsi bahwa perempuan itu ketika jadi ulama itu sangat tergantung siapa suaminya. Jadi masyarakat kita itu lebih mendengarkan istri seorang ustadz, meskipun dia itu bukan alumni pondok, bukan alumni sarjana agama, meskipun dia itu mantan artis, itu lebih didengarkan oleh masyarakat kita, karena dia seorang istri dari sosok ustadz gitu. Itu satu hal yang susah untuk ya memang fakta yang bisa kita lihat. Ya mungkin ini asumsi saya bisa dibantahkan, itu ada beberapa hal. Mungkin ada pengecualian tertentu gitu. Tapi faktanya bisa kita lihat demikian. Nah, itu yang kemudian di awal itu PPUT itu dialokasikan untuk putra dan putri. Itu sampai tahun 2003, angkatan 2013 itu masih putra dan putri, bahkan tahun 2013 itu putri cukup banyak itu. Cukup banyak. Nah, tahun 2015 waktu itu pimpinan rektor Pak Muhajir saat itu mengatakan udah yang untuk PPUT khusus untuk laki-laki gitu. Untuk laki-laki saja. Karena saya waktu itu enggak alasannya apa, tapi bisa jadi pragmatis itu bahwa selama ini yang banyak muncul itu adalah kader dari laki-laki. Memang kalau ketika ini aja proses pengkaderan ketika seorang alumni bahkan ketika masih kuliah itu sudah bisa tampil minimal sebagai khotib. Itu didengarkan oleh masyarakat. Tetapi ketika seorang mahasiswa FAI itu berbicara di depan jamaah Aisyah itu jarang yang didengarkan itu. Sulit untuk masuk pada jamaah-jamaah ketika sosok itu masih belum masih awal itu, sehingga regenerasinya memang lambat untuk ulama ataupun dai dari kalangan perempuan itu. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan ya bagaimana kiprah teman-teman yang alumni perempuan ketika sudah terjun di masyarakat, sejauh mana bisa bergumul dan bisa menjadi penggerak di masyarakat. Nah, sehingga kemudian tahun 2015, tapi 2017 itu perempuan juga masuk lagi. Jadi 2017 itu malah dari 11 orang misalnya, kalau nggak salah 11 orang itu yang cowok 2, yang lainnya perempuan semua itu. Itu angkatannya IIS hadir sekarang, ada IIS, ada siapa itu yang angkatannya Davi. Itu cowoknya 2 dan dalam perjalanannya yang satu mengundurkan diri karena menikah. Nah ini ada aturan dari awal itu yang memang awal belum begitu ketat, tapi seiring perjalanan akhirnya kemudian selama proses pendidikan tarjih itu tidak boleh menikah. Nah, boleh menikah setelah lulus itu, artinya ketika pengabdian boleh. Nah itu yang kemudian ada yang mengundurkan diri dan jadilah yang 2017 itu cowoknya cuma 1. Nah, akhirnya yang 2019 itu ada dikembalikan lagi karena ini juga pragmatis terkait dengan asrama. Bagaimanapun asrama itu ketika campur laki dan perempuan juga nggak bagus itu. Sehingga kemudian diputuskan 2019 hanya menerima yang laki-laki. Saya nggak tahu nanti yang 2021 bagaimana itu. Karena secara kelembagaan juga sekarang berubah. Kalau sejak awal itu di bawah FAI, di bawah Fakultas Agama Islam angkatan 2003 sampai 2019, jadi koordinator PPUT itu di bawah FAI. Nah, mulai tahun 2021 ini
itu di bawah namanya pusat pendidikan dan pelatihan kader itu. Nah, yang itu juga satu lembaga dengan yang menang P2KK itu di bawah kepemimpinan Pak Khozin. Gitu. Nah, ini ada perubahan-perubahan yang demikian, semoga nanti bisa menjadi lebih baik dan PPUT bisa lebih terkoordinir dan prosesnya juga semakin bagus. Nah, nih, jadi itu gambarannya. Kalau proses pendidikannya memang semua masih sama, itu 2 tahun di asrama, 2 tahun di luar itu. Nah, ini juga perlu pengkajian lebih dalam juga itu. Nah, ketika 2 tahun pertama itu aktif sebagai kader, tapi ketika sudah 2 tahun terakhir itu banyak yang kemudian harapannya mereka jadi kader Muhammadiyah itu banyak juga yang kemudian lepas itu. Nah, kalau yang merotoli bahasanya itu banyak juga, setiap angkatan mesti ada itu. Ada kader-kader yang kemudian tidak sampai lulus itu. Ada juga yang lulusnya sampai mepet-mepet juga ada gitu ya. Nah, itu perlu menjadi satu perhatian bersama itu, sehingga kemudian tujuan awal dari PPUT ini bisa tercapai gitu. Nah, profil alumni ya. Kalau harapannya pertama itu kan memang sebagai ulama tarjih gitu, yang dia bisa berkiprah di masyarakat sebagai penggerak gitu. Nah, kalau selama ini mungkin ini belum sampai pada riset yang detail, mungkin nanti bisa dimulai oleh Pak Agus untuk membuat riset yang lebih spesifik terkait dengan profil alumni itu ya. Tapi yang bisa kita lihat bahwa sebagian besar alumni kita yang PPUT itu sebagai penggerak masyarakat dengan peran yang beragam. Ya, ada yang sebagai dosen, ada sebagai guru, ada kiai di pengasuh pondok pesantren, ada yang menjadi politisi, ada aparat pemerintah itu, pengusaha, jadi hakim, advokat, ada yang jadi dai, konsultan dan sebagainya. Itu banyak yang kiprahnya yang bisa kita lihat itu. Nah, mungkin sekilas mungkin saya sampaikan itu ada profil-profil yang muncul, mungkin belum semua ya, saya juga karena tidak semuanya saya ikuti itu. Misalnya di sini ada Mas Dian itu. Mas Dian itu yang juga sebagai founder fintech syariah itu sempat kerjasama dengan UMM beberapa tahun yang lalu, ini hadir sekarang. Kemudian ada Mas Rohmadi, Ustaz Rohmadi, pengasuh pondok pesantren di Ponorogo. Ini. Kemudian ada yang misalnya di Kalimantan, ini ada Mas Soekarno, itu angkatan awal itu ada di Bali. Itu Bali. Kemudian ada yang di Malang itu ada Mas Soleh, ada Mas Hikmat ya. Ini bahkan ada pasangan PPUT pertama itu mungkin salah satu efek dari asramanya bareng mungkin ya. Itu ada Mas Hikmat sama Mas Soleh, Mbak Nurul itu yang kemudian jadi pasangan PPUT pertama. Nah, ini salah satu juga yang akan hadir sekarang sebagai pembicara, Mas Huluk, itu angkatan 2011 itu. Itu angkatan itu yang beliau sekarang jadi hakim. Rekrutmen hakim tahun 2017 itu dari HKI ada 7 orang yang lolos dan 4 diantaranya adalah alumni PPUT. Itu. PPUT diantaranya yang hadir di sini ada Mas Ari. Mas Ari itu angkatan 2007 itu. Saya memang kalau angkatan 2007 kurang begitu paham itu. Hanya beberapa saya yang ingat itu yang karena memang tidak banyak. Saya sedang studi sehingga tidak banyak bersentuhan.
Jadi beliau ini lolos tahun 2017 dan sekarang hakim aktif itu. Nah, ini yang perlu kita lihat itu ya, bahwa peran alumni PPUT itu beragam banget. Apakah dia sebagai guru, sebagai dosen, sebagai dai di masyarakat, sebagai pengasuh pondok pesantren itu. Tetapi yang perlu juga tetap ditanamkan adalah sebagai kader Muhammadiyah itu. Nah, apakah kemudian semua kader PPUT itu aktif di Muhammadiyah itu menjadi PR bersama dan bisa sebagai bahan evaluasi bagaimana proses pengkaderan selanjutnya. Ya, saya kalau tadi ya bercermin dari yang disampaikan Pak Boy bahwa tantangan ke depan untuk pembaruan hukum Islam itu sangat luas sekali itu. Jadi kader PPUT meskipun dia tidak langsung berada di bawah misalnya Majelis Tarjih atau tidak langsung sebagai yang berhubungan dengan hukum Islam gitu, tetapi peran itu tetap akan melekat minimal ketika ditanya oleh masyarakat kita atau sebagai dai itu pandangan-pandangan yang sifatnya itu mencerahkan itu sangat penting itu, sehingga wawasan tentang perkembangan pemikiran hukum Islam itu tetap harus ada, sehingga tidak berpikir kontra dengan apa yang menjadi semangat Muhammadiyah yang menggaungkan Islam moderat. Mungkin itu dari saya, Pak Agus. Saya mungkin ceritanya ringan saja, menceritakan bagaimana perjalanan PPUT dari awal sampai saat ini. Ya, untuk yang 2019 saya memang tidak banyak kenalannya, beberapa orang saja, karena saat itu 2019 saya ambil studi dan tidak banyak bersentuhan. Ya, semoga semuanya sehat dan tetap berkiprah sesuai perannya masing-masing dan tetap sebagai kader Muhammadiyah. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Ini mengingatkan kembali ya bagi para alumni bagaimana memori-memori yang sudah pernah ada ya, sejarah sekaligus juga pengalaman-pengalaman ketika melaksanakan atau proses pembelajaran PPUT itu bisa berlangsung. Dan ini juga bisa menjadi cerminan bagi sahabat-sahabat lainnya yang masih dalam proses pendidikan dan juga mahasiswa baru. Insya Allah ini di PPUT ini 2021 sudah ada mahasiswa barunya dan satu gelombang lagi. Kita menunggu satu gelombang lagi. Insya Allah gelombang kedua akan ditutup penerimaan mahasiswa PPUT ini tanggal 13 Agustus. Barangkali dari sahabat kalian, alumnus ya seluruhnya dibutuhkan ya kader-kader bisa mengajukan bisa mendaftarkan sekaligus insya Allah nanti akan kita seleksi ya. Seleksinya tentu saja harapannya ini seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, Pak Boy dan juga Bu Ida memiliki kompetensi-kompetensi yang bisa menunjang proses ya ketarjihan di Muhammadiyah ini. Ya, tentu saja nanti kompetensi yang akan diberikan cukup banyak. Oleh karena itu kesiapan ya diantaranya penguasaan kitab ya, baca kitab dan juga bahasa asing lainnya ini sangat diutamakan. Nah, kalau ada kader-kader yang memiliki potensi-potensi tersebut, insya Allah bisa dihubungkan ya dengan PPUT ini. Baik, kepada sahabat sekalian, untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sesi pertama maupun sesi kedua ini, kami persilakan untuk dicatat terlebih dahulu, ya.
dicatat terlebih dahulu. Ya, sifatnya bisa pertanyaan, sifatnya juga bisa memberikan masukan, sekaligus mungkin ada respon-respon positif lainnya dari para partisipan saat ini. Dan insya Allah untuk sesi yang terakhir, yang ketiga ini, nah ini kita matching ya, kita gabungkan dari beberapa unsur dan diantaranya adalah Ustaz ya, Bapak Muhammad Husnul Khuluq ya. Ini juga termasuk alumnus dari program PPUT ini, ya. Melanjutkan S2 juga di UMM, S2 di UMM, alumnus program studi syariah dan HAM, ya. Pasca sarjana UMM. Kemudian juga pernah belajar program bahasa Arab dan studi keislaman ya di Ma'had Abdurrahman bin Auf ini. Ini sehingga bahasa Arabnya juga sangat baik ya. Dan termasuk sosok yang produktif juga ya. Ada beberapa buku yang sudah terbit ya sepanjang tahun 2020 ini. Nah, ini luar biasa. Dan ini nanti teman-teman bisa belajar ya, sharing ya, dengan beliau bagaimana menulis buku dan ya bagaimana mengabadikan ya ide-ide serta gagasan-gagasan. Ini bukunya lebih dari 10 ini saya lihat ya. Mungkin tidak saya bacakan seluruhnya. Di antaranya adalah buku yang berjudul Pengantar Singkat Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, penerbit Ruang Karya, Agama dan Refleksi Filosofis ya, dari tabiat kebebasan ke toleransi pemikiran, Islam progresif, catatan pemikiran yang melampaui zaman untuk kemajuan peradaban dan lain sebagainya. Ini cukup luar biasa dan perlu diketahui juga beliau saat ini sebagai hakim ya, yang salah satu lulus juga kemudian ya diterima sebagai hakim. Ini menjadi teladan bagi kita. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kepada sesi yang ketiga dengan Bapak Husnul Khuluq ya, yang kaitannya adalah terkait multi peran kader dalam bermasyarakat. Nah, jadi beliau nanti akan memaparkan bagaimana alumni PPUT atau potensi kita sebagai kader ya, tarjih, itu bisa aktif di masyarakat. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan. Masih unmute, di unmute dulu nggak penting. Assalamualaikum, cek suara Pak. Sudah masuk suaranya. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Pradana Boy, salah satu inspirasi bagi saya waktu kuliah, gitu ya. Ada Ibu Idaul Hasanah ya, beliau juga mentor saya waktu di beliau ya dalam banyak hal. Ada Pak Arif Zuhri, Pak Kaprodi, kemudian Pak Agus ya, Pak Agus LC, MHI, dosen di HKI juga ya. Dan ada para senior saya, ada Pak Dian Berkah, Pak Dr. Dian. Ada dan rekan-rekan sekalian, ada Mas Mirojin, saya lihat hadir juga. Dan seterusnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Pertama saya senang sekali bisa hadir di sini ya. Terima kasih atas kesempatannya begitu. Saya kemarin diminta ini mungkin sekedar sharing ya, sekedar sharing pengalaman saja kepada teman-teman sekalian. Ya. Barangkali ada yang bisa diambil pelajarannya di situ ya. Situ tentu untuk membuat ya program ini lebih baik ke depannya
dan juga untuk kita semua. Saya izin ini Pak ya, ada share. Monggo silakan. Sebentar ya, di mana ya? Atau saya bacakan saja lah ya. Mungkin sudah kita allow, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian serta kawan-kawan sekalian, mungkin sekedar share pengalaman saja ya waktu menjalani program ini ya, gitu ya. Pertama tentang pengalaman dalam masa pendidikan. Kemudian peran kader di persyarikatan. Kemudian beberapa motivasi dan juga kompetensi yang harus kita miliki nanti ya. Nah, pertama tentang pengalamannya Pak. Ya tentu mahasiswa ulama tarjih itu mahasiswa pilihan ya kalau saya lihat ya. Jadi dari sekian banyak itu harus ada rekomendasi ya, kemudian diseleksi sedemikian rupa sehingga ya itu pilihan gitu. Karena itu pilihan tentu harus berbeda dengan yang lainnya begitu ya. Artinya dari proses belajarnya juga harus berbeda, itu tidak bisa biasa-biasa saja gitu ya. Perlu gigih dalam belajar ya. Baik itu untuk pelajaran yang di program ya di ulama tarjih itu, mata-mata studi di situ maupun untuk mata studi di fakultas maupun ilmu-ilmu penunjang yang lainnya gitu ya. Kemudian selain perlu gigih, jadi gigih itu ya tidak biasa. Kalau pada umumnya belajar 2-3 jam maka harus 5 atau 6 kali dari itu gitu ya. Itu namanya gigih kalau menurut saya gitu. Kemudian perlu serius ya. Serius artinya mata kuliah yang diberikan itu ya benar-benar diikuti serius hingga ilmu itu mengendap. Jadi tidak hanya lewat saja. Kalau kita belajar hanya sekedar, mungkin ini untuk adik-adik ya, kalau kita belajar tidak mengendap nanti, tapi setiap mata kuliah harus serius gitu, sehingga ilmu itu benar-benar mengendap. Kemudian selain belajar, jadi di perkuliahan itu kan ada banyak organisasi di situ, harapannya kita ikut aktif di situ gitu ya, baik itu organisasi mahasiswa intra maupun ekstra. Karena dari pengalaman yang kami lihat itu, yang saya saksikan memang teman-teman PPUT, teman-teman kader itu dia penggerak di situ ya, penggerak. Karena itu kalau ada mahasiswa PPUT diam-diam saja, kuliah pulang, itu kurang tepat gitu ya. Karena itu teman-teman harus menjadi penggerak itu ya. Saya pikir itu. Kemudian peran kader di persyarikatan saya kira sangat penting ya. Jadi setiap kader di persyarikatan adalah aset di situ, aset yang sangat penting gitu ya bagi persyarikatan gitu. Apalagi kader ulama gitu ya. Kader ulama seperti yang disampaikan tadi bahwa di Muhammadiyah cenderung krisis ulama gitu ya. Krisis ulama karena memang saya perhatikan memang sejak awal gennya memang sudah begitu gitu ya. Jadi ketika Ahmad Dahlan
setelah menempuh studi dia pulang ke Nusantara, maka yang didirikan adalah bukan pondok pesantren, tapi lembaga pendidikan modern gitu ya. Sehingga terus-menerus gennya begitu, bahkan sampai dirasakan sampai sekarang ya. Oke, kemudian ya sehingga efeknya tradisi pesantren itu di kita kurang familiar gitu ya. Meskipun sebenarnya banyak juga yang model-model sudah mulai dibentuk model-model pesantren gitu ya untuk pengkaderan gitu ya. Untuk pengkaderan ulama Muhammadiyah gitu. Dan dampaknya itu ada kesan krisis ulama gitu ya, ulama di Muhammadiyah gitu. Kemudian jadi itu ya posisi kader ulama itu ya, termasuk ulama tarjih dan Anda teman-teman sekalian itu sangat-sangat penting sekali gitu. Kemudian ya sebagai penggerak ya, kader ulama atau ulama itu ya, ulama Muhammadiyah atau kader ulama kader itu dia kan sebagai penggerak dia sebagai penggerak gitu, terutama di Muhammadiyah di daerah gitu ya, karena di daerah itu maksudnya di kecamatan-kecamatan, di desa-desa gitu ya, cabang atau bahkan ranting gitu ya, cabang ranting gitu. Itu memang kesannya kurang ini ya. Jadi butuh penggerak mereka itu, butuh penggerak. Karena itu kader ulama itu diharapkan kan kembali ya. Kalau dulu setelah menempuh pendidikan Anda harus kembali ke daerah gitu ya. Nah itu kembali ke daerah itu maksudnya itu. Jadi tidak hanya menetap di tempat yang kita sudah nyaman gitu ya, tapi kita harus balik ke tempat kita dan membangun kultur di Muhammadiyah di tempat kita gitu, yaitu daerah tadi, cabang ranting di daerah-daerah, apalagi daerah-daerah terpencil, daerah-daerah minoritas Muhammadiyah gitu ya. Nah, itu berat sekali. Kemudian ya mereka perlu penggerak ya. Kemudian kader itu juga perintis ya saya kira ya. Mereka tidak hanya meneruskan yang sudah ada embrio-embrio yang sudah ada di daerah-daerah, tapi juga bahkan merintis gitu ya. Oh di sana belum ada nih cabang. Nah kita perlu nih kita kumpulkan cari potensi-potensi, kemudian ya kita bentuk cabang gitu ya, cabang di daerah-daerah gitu. Nah itu menjadi pintu dakwah ya, pintu dakwah bagi kita gitu. Kemudian kalau di masyarakat ya, nah itu tadi kalau tadi di intern ya, di intern itu di dalam rumah persyarikatan gitu. Kalau di masyarakat ya tentu kader itu harus bisa menjadi uswah gitu, uswah pesantren-pesantren di lembaga-lembaga SD, di sekolah kita waktu kecil itu kan diajari uswatun hasanah, akhlak yang baik itu kan mendasar sekali, tapi prakteknya itu nggak segampang itu gitu ya. Kita harus jadi role model di masyarakat gitu. Nah itu nggak gampang juga gitu ya. Gitu. Dan itu peran kita gitu ya. Peran kita harus jadi role model gitu. Uswatun hasanah, panutan baik. Jadi contoh yang baik. Dakwah bahkan dalam pengertian luas, dakwah itu bukan hanya kita ceramah di podium gitu bukan, tapi memberikan contoh yang baik itu juga dakwah gitu ya. Nanti orang itu kok baik sekali gitu. Kemudian orang-orang cari ternyata orang Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah itu baik ya. Nah, itu kan dakwah begitu. Dalam pengertian yang sangat fleksibel begitu. Kemudian di masyarakat ya sebagai juru dakwah jelas ya menyampaikan ajaran agama itu ya. Ini sangat formal sekali ya, tapi ini penting ya. Kemudian jadi tempat bertanya. Jadi kalau ada orang kesulitan, nggak mengerti tentang suatu hal, maka dia bisa menjadi tempat bertanya gitu ya. Karena itu kita harus punya kualitas pengetahuan itu. Bukan hanya soal teologi, Islamic law atau
fikih gitu ya, tapi juga pengetahuan dalam banyak hal, sehingga dalam memberikan jawaban itu kita bisa bijak melihat persoalan dari banyak perspektif gitu ya. Kemudian sebagai agen pencerah. Jadi ini kalimat yang saya ikonik sekali kan di Muhammadiyah itu sebagai agen pencerah. Pencerah itu segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu kan pencerahan itu. Segala yang tidak mengerti jadi mengerti. Sesuatu yang orang yang kondisinya kurang baik jadi baik, orang yang sikapnya tidak baik jadi baik. Nah, itu kan pencerah. Nah, itu bisa dibaca di pernyataan pikiran Muhammadiyah di abad kedua gitu ya. Itu kan lengkap sekali gitu. Pencerahan itu apa gitu. Itu peran di masyarakat ya. Kemudian di pemerintahan juga begitu. Masyarakat dalam konteks pemerintahan juga begitu. Kalau Anda jadi bagian suatu negara, maka ya uswatun hasanah itu tadi. Jadi Anda jangan ya amanah, jujur dan lain sebagainya itu kan jadi uswah gitu. Walaupun kita belum bisa merubah yang tidak tepat itu ya, tapi paling tidak kita menjadi uswah itu juga dakwah dalam pengertian yang fleksibel gitu ya. Kami gitu ya, para hakim Muhammadiyah itu yang berlatar Muhammadiyah itu 3 bulan sekali itu menggelar kajian di ya via dalam jaringan ya. Itu menghadirkan beberapa tokoh-tokoh dari pimpinan pusat, ada Prof. Haidar, ada Pak Sirajuddin Samsudin, kemudian ada Pak Mukti, Pak Abdul Mukti dan seterusnya. Itu amanah yang disampaikan seringnya juga begitu. Jadi di dalam pemerintahan orang-orang Muhammadiyah harus jadi uswah. Selain uswah juga agen pencerah tadi, agen pencerah. Pencerah itu ya tadi yang tidak baik jadi baik, yang nggak mengerti jadi mengerti, sederhananya begitu gitu. Amanah dan seterusnya, menjadi agen perubahan dan seterusnya. Itu bentuk kontribusi kita gitu ya pada negara itu. Para kader Muhammadiyah yang masuk di dalam struktur negara, maka kontribusinya modelnya begitu gitu. Dan itu dalam rangka dakwah juga gitu. Jadi apapun posisi yang kita tempati, maka itu kita harus yang pertama adalah itu adalah lahan dakwah begitu. Nah, kemudian tantangan ya jelas saya pikir banyak tantangan di medan dakwah itu. Misalnya di daerah-daerah minoritas, kalau wah ini di sini jarang sekali orang Muhammadiyah, bahkan rantingnya nggak ada gitu ya. Nah itu kan kita minoritas, kita harus memulai dari awal gitu ya, memulai dari awal gitu. Bahkan kalau seperti itu biasanya jangan terlalu kaku, wah saya Muhammadiyah enggak gitu. Enggak terlalu begitu, yang penting dakwah aja gitu. Kemudian kader yang belum terajut dengan baik ya. Belum terajut itu maksudnya belum terorganisir dengan baik ya. Bahwa potensi-potensi itu pasti sangat banyak ya, tapi ya itu problemnya adalah kadangkala kita belum terajut dengan baik gitu. Misalnya potensi para alumni PPOT aja itu kan belum terpetakan dengan baik gitu. Saya pikir itu jadi tantangan tersendiri itu. Padahal kalau itu terajut dengan baik, dengan sistematis, itu bisa menjadi kekuatan satu hal yang luar biasa gitu. Kemudian harus punya daya tawar ya. Punya daya tawar itu maksudnya begini, kalau saya dari pengalaman saya, Anda siapa gitu ya, Anda apa yang Anda tawarkan, Anda punya apa, keahlian Anda apa gitu. Nah itu kader saya pikir harus begitu. Kalau kita kader biasa-biasa aja, ya tentu hasilnya biasa-biasa saja gitu. Itu baik di masyarakat maupun di pemerintahan dan seterusnya. Saya pikir itu tantangan tersendiri ya, bahwa kita kader harus punya daya tawar, apa yang mau kita berikan. Masih ada 2 poin lagi ya, mungkin tentang motivasi ya, motivasi kesiapan. Tentu untuk menjadi bagian dari teman-teman sekalian harus menata niat ya, bahwa saya Muhammadiyah begitu, saya harus memantapkan diri ke depan dan saya harus berkecimpung di Muhammadiyah kan begitu.
tertutup itu, Mas Husnul. Unmute, di-mute dulu. Di unmute. Gini ya. Oke. Baik, masih tentang motivasi, memang seperti yang benar yang disampaikan Bu Idaul tadi, masuknya semangat, tapi di tengah ada yang merotoli, bahkan ada yang tidak lulus perkuliahannya, entah nasibnya bagaimana gitu, tidak ada kabarnya. Nah itu kan makanya harus ditata niatnya sejak awal ya. Oke, kemudian kita harus sadar bahwa ini teman-teman sekalian, kita semua ini dibiayai atau disiapkan oleh Muhammadiyah, dibiayai gitu ya. Dari awal sampai akhir gitu ya, didulang itu dibentuk sedemikian rupa. Karena itu harus ya tentu harus, kalau kita udah bikin sesuatu bagus-bagus kemudian hilang begitu saja, wah itu sayang sekali gitu ya. Karena itu harus sejak awal harus ditata itu juga, bahwa nanti saya harus kembali ke Muhammadiyah gitu. Baik, terakhir tentang kompetensi ya. Saya membaginya menjadi dua, teman-teman sekalian. Ada kompetensi yang sifatnya ideologis. Ideologis itu hal-hal yang ada di kepala kita itu namanya ideologis. Yang menjadi dasar kita itu namanya ideologis. Kalau kemudian ada lagi hal yang sifatnya soal teknis. Soal teknis itu ya skill dan lain sebagainya itu. Nah, kalau yang soal ideologis itu tentu kita harus memahami hakikat Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu apa gitu. Itu bukan kita hanya mempelajari dalam teks saja, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus paham karakter kultur bermuhammadiyah itu bagaimana. Termasuk juga manhaj hukum, metodologi hukumnya bagaimana gitu. Kemudian karakter dakwahnya bagaimana gitu. Itu kan kita harus paham ya. Itu sama sekali berbeda dengan teksnya. Kalau teksnya kan kita bisa baca ADART dan seterusnya itu. Tapi kultur kita harus juga paham. Termasuk haluan politiknya bagaimana itu kompetensi itu. Ideologi kita harus mengerti, artinya kita harus mengerti. Kemudian memahami pandangan resmi. Misalnya soal Darul Ahdi wa Syahadah. Apa itu? Bagaimana itu? Nah, itu namanya pandangan resmi ya. Ini hanya sebagai contoh. Pandangan resmi termasuk juga soal-soal fikhiyah. Bagaimana ini menurut gitu. Kemudian karakter orang Muhammadiyah kayak apa? Kan itu kita harus paham juga. Misalnya ada amanah. Amanah itu ya orang Muhammadiyah itu harus amanah gitu. Kemudian ikhlas tingkat tinggi. Ikhlas tingkat tinggi itu artinya kita enggak jangan terlalu kita perhitungan gitu ya, perhitungan untuk dakwah gitu. Kemudian kerja keras. Nah, ini tampak sekali di lapangan bahwa cabang itu yang isinya hanya enggak sampai 15 orang itu ya, 7, 8, 10 gitu. Itu mereka bisa membuat masjid, mushola gitu, atau ya masjid yang kecil itu kita sebut mushola, tapi biasanya di Muhammadiyah tetap disebut masjid gitu ya. Nah ini kan luar biasa sekali, dari mana mereka dapat itu gitu. Dan itu setelah jadi diberikan kepada Muhammadiyah gitu. Kemudian 3-4 orang yang berkiprah di cabang atau di ranting gitu ya, mereka bisa bikin panti asuhan gitu ya. Itu kan bahwa orang Muhammadiyah harus kerja keras gitu ya, kerja keras. Kemudian terdidik gitu ya, maksudnya pengetahuan itu. Pengetahuannya baik. Moderat artinya tidak melulu soal ukhrawi gitu ya, tapi juga soal duniawi dan ukhrawi gitu ya. Persoalan dunia kita pakai untuk persiapan persoalan akhirat. Kemudian organisatoris gitu ya. Muhammadiyah jangan bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Harus bekerja sama. Itu mengapa dibuat organisasi begitu. Satu orang mungkin nggak bisa berbuat banyak, tapi kalau banyak orang dan teraju dengan baik itu bisa jadi potensi yang luar biasa. Karena itu kerja sendiri itu bukan tipenya kita gitu, bukan tipenya gitu. Nah, persoalan-persoalan seperti ini harus kita pahami gitu ya. Kemudian semangatnya semangat al-ma'un. Al-ma'un itu
kita kalau ada orang sholat tapi nggak menolong orang, nah itu masih belum lengkap gitu ya. Karena itu selain sholat juga harus menolong orang banyak gitu ya. Peduli kaum lemah itu orang yang tidak mampu kita peduli kita rambut gitu ya. Itu mengapa di Muhammadiyah banyak panti asuhan gitu ya. Dalam rangka itu sebenarnya. Nah, artinya kita harus mengerti persoalan-persoalan seperti ini ya. Sebelum kita terjun ke lapangan ya. Kemudian gemar beramal gitu ya. Organisasi kerja keras, nah itu akidahnya baik, akidah murni gitu ya. Nah, kemudian kompetensi teknis ya. Kalau tadi ideologis, kalau yang ini teknis. Teknis itu skill-skill yang harus kita punya. Termasuk tadi bahasa, kita harus punya kemampuan bahasa gitu ya, bahasa asing ya. Baik itu Arab maupun Inggris. Itu penting sekali. Karena literatur-literatur itu sekarang selain disediakan dalam berbahasa Arab juga berbahasa Inggris gitu ya, literatur studi Islam, Islamic law dan Islamic ideology dan seterusnya. Artinya untuk bagus dalam studi Islam kita harus kemampuan bahasa, punya kemampuan bahasa sehingga kita bisa mengakses gitu ya pengetahuan-pengetahuan Islam gitu ya, baik dari negara-negara yang berbahasa Arab maupun negara-negara yang berbahasa Inggris gitu ya. Itu kenapa Anda skripsinya harus berbahasa asing gitu ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu ya. Artinya itu Anda harus punya skill bahasa asing gitu ya. Kemudian kemampuan organisatoris termasuk Anda memimpin, kerjasama, komunikasi, gotong royong dan seterusnya. Nah, itu Anda harus bisa itu. Kalau Anda balik kemudian Anda nggak punya kemampuan untuk memimpin gitu ya, maka ya akan tidak efektif gitu ya. Oke, kemudian membaca Al-Quran dengan baik. Wah ini penting sekali, ini simple ya, simple sekali. Tapi ternyata itu dibutuhkan. Anda jadi imam gitu ya, jadi imam kalau bacaannya kurang baik itu orang tuh susah juga mikir dua kali untuk mendengarkan kalimat Anda, bicara Anda, perkataan Anda gitu ya. Tapi kalau sekali disuruh jadi imam, Anda bacaannya bagus, maka orang cenderung percaya gitu loh. Karena itu ini penting juga gitu ya. Apakah biasanya PPOT bacaannya baik-baik, hafalannya banyak gitu ya. Tapi ya mungkin ada beberapa yang tidak, maka itu harus ditambal ya, ditambal gitu. Harus diperbaiki begitu. Kemudian menguasai ilmu-ilmu keislaman tentu ya, tafsir, fikih, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Kenapa harus ada ilmu penunjang gitu ya? Karena itu saja nggak cukup gitu ya. Supaya berpengetahuan komprehensif, maka harus belajar juga ilmu penunjang lain. Kalau dulu ya saya bahkan sampai sekarang masih belajar filsafat gitu ya, belajar ilmu politik, filsafat politik. Apa kaitannya dengan dakwah? Mungkin nggak terkait langsung ya, tapi untuk memahami persoalan kita perlu disiplin ilmu yang sangat banyak sekali gitu ya. Dan itu kompetensi teknis saya pikir ya. Kemudian akhlak karimah, nah jelas itu ya, itu pelajaran yang sangat mendasar sekali. Tapi kalau kita begitu menjadi mahasiswa ulama tarjih, kemudian kita nggak pedulikan lagi biasanya. Padahal itu sangat mendasar sekali ya. Jadi calon kader ulama kalau keluar pakai celana pendek, kemudian bawa rokok, aduh itu runtuh marwah kita tuh. Nggak akan dipercaya jadi ulama gitu ya. Itu kenapa para ulama itu harus warak namanya ya, war'i atau berhati-hati. Bukan hanya berhati-hati terhadap hal-hal yang haram gitu ya, tapi makruh saja kita harus hati-hati gitu ya. Kalau ulama pakai celana pendek, barokoah itu meskipun pengetahuan kita baik ya, tapi orang secara sekilas melihat itu tidak baik sehingga tidak omongan kita bukan fatwa ya, bicara kita tidak didengar gitu ya, mungkin tidak begitu didengar gitu ya. Itu ya. Kemudian kemampuan berpidato, menyampaikan kajian, nah itu saya pikir sudah didulang ya di situ. Nah itu sangat penting sekali meskipun
begitu kita kembali maka itu sangat penting sekali gitu ya. Termasuk menjadi imam, jadi khatib dan lain sebagainya. Itu harus bisa lah gitu ya. Harus bisa gitu. Dan sehingga akumulasi dari semua itu adalah kita harus bisa menjadi tempat bertanya gitu ya. Tempat bertanya artinya kita dipercaya orang dan bisa dipercaya bisa memberikan solusi gitu ya. Solusi bukan hanya soal fikih gitu ya, tapi juga dalam banyak hal. Mungkin itu ya. Dan mungkin terakhir menarik yang disampaikan Pak Pradana Boy tadi bahwa ada kecenderungan bahwa kita kembali ke fikih. Soal fikih itu bukan hanya soal Islamic law gitu ya, tapi juga berbagai persoalan ada kecenderungan disebut fikih. Nah itu saya match itu, saya pikir saya setuju dengan itu. Itu kenapa tadi kita harus punya banyak disiplin ilmu ya. Banyak disiplin ilmu yang kita kuasai ya, meskipun secara formal kita hanya duduk di satu disiplin ilmu, misalnya Islamic law atau hukum Islam gitu ya, atau hukum keluarga Islam, itu kan secara formal. Tapi secara intelektual kita harus menguasai banyak disiplin gitu ya. Oke, itu. Kemudian ya saya pikir itu ya. Sehingga di Muhammadiyah itu ulama itu bukan hanya mengerti fikih gitu ya, mengerti fikih, tapi dia lebih kepada intelektual gitu, atau the thinker atau pemikir, seorang pemikir gitu ya. Tentu harus memiliki sifat seorang ulama, wara, zuhud dan lain sebagainya, akhlakul karimah dan lain sebagainya. Tapi dia seorang kalau saya sebutnya the thinker atau pemikir, orang yang punya wawasan luas, multidisiplin, transdisiplin, interdisiplin dan sebagainya, yang artinya kita tidak terkotak-kotak dengan soal disiplin ilmu itu tadi. Dan itu saya pikir sangat match sekali dengan manhaj hukum di Muhammadiyah, bahwa harus pakai banyak pendekatan gitu ya. Bahkan ijtihadnya tidak hanya ijtihad individu, tapi ijtihad jama'i gitu ya. Jama'i artinya banyak orang dari berbagai disiplin ilmu kita undang gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, singkat sekedar sharing kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Husnul Khuluq ya dalam kesempatan kali ini. Ini banyak memberikan motivasi bagi kita bagaimana meningkatkan aspek-aspek ya sebagai kader, dan bagaimana pula kita sebagai kader mengaktifkan kembali peran kita ya, betul-betul aktif baik di persyarikatan ya secara spesifik ataupun di luar persyarikatan ya, di lembaga-lembaga pemerintahan misalnya. Nah, ini butuh diperkuat kembali. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh narasumber dari Pak Boy, kemudian Bu Ida dan juga Pak Husnul. Baik, kita menginjak ke sesi berikutnya. Barangkali ada hal-hal yang insya Allah akan ditanyakan atau yang ingin ditanyakan oleh sahabat kalian, memberikan masukan dari mulai sesi pertama, kedua, dan ketiga ini. Ya. Kami persilakan, ini bisa langsung kalau para alumnus bisa langsung diskusi dengan mentor, dosen, dan sebenarnya guru-guru kita. Ya. Begitu pula juga kepada teman-teman yang masih di pendidikan PPUT dan maba, kami persilakan untuk bisa berinteraksi langsung ya dengan para penasehat. Kami persilakan. Mohon izin Mas Agus. Oh, siap. Monggo, silakan Pak Dokter. Oke. Ya, terima kasih. Saya terharu sekali ini program ini nih. Apalagi yang disampaikan oleh Bu Ida tadi. Jadi sedikit memberikan mungkin kata-kata penting. Pertama, butuh keikhlasan dari sebuah pihak dalam menggerakkan PPUT ini. Itu. Yang kedua, bagi yang masih kuliah PPUT, mohon laksanakan kewajiban sebagai mahasiswa maksimal mungkin, seperti Mas Utul sampaikan tadi itu. Kemudian laksanakan kewajiban sebagai hamba Allah,
semaksimal mungkin dan kreatif untuk menambah dengan amalan yang sunnah. Yang ketiga, laksanakan kewajiban sebagai tugas kita sosial, jadi berdakwalah sejak jadi mahasiswa. Kemudian yang berikutnya saya kira be optimis apa yang dilakukan sekarang. Kemudian be patient, bersabarlah sehingga semua jalan bisa punya motivasi. Yang ketiga, positive thinking, sehingga apapun yang ada, kita ini tugasnya hanya berbuat. Menilai itu adalah Allah, maka berbuatlah yang maksimal. Insya Allah nanti pada saatnya saya yakin semua alumni PPUT akan punya kompetensi yang dibutuhkan lembaga apapun, baik pemerintahan, masyarakat, maupun bisnis. Kemudian pasti akan juga merasakan kebahagiaan yang diusahakan. Contoh sedikit ya, saya ingin motivasi buat mahasiswa yang saya kira levelnya mungkin sama seperti saya dulu. Saya ini kan orang yang tidak pernah lulusan pondok, tapi saya lulusan SMA Muhammadiyah yang saat itu bahasa Arab saya selalu 100. Jadi motivasi belajar bahasa Arab itulah yang kemudian ketika di PPUT Angkatan Pertama, saya masuk di kelas bahasa Arab yang referensi kuliahnya bahasa Arab. Jadi apa? Nekat sebenarnya. Ternyata nekat yang benar itulah menjadi ciri-ciri kesuksesan kita sebagai orang PPUT. Dan saya rasakan di semester pertama kuping saya pada panas karena harus menghafal kosakata bahasa Arab. Dan tidak ada satupun yang kita naik sepeda motor, jalan kaki. Itu pengorbanan besar. Sehingga kerja keras itulah yang saat itu saya merasakan. Saya beruntung tidak ada sepeda, tidak ada motor. Kenapa? Karena ketika jalan kaki itulah kita menghafal kosakata. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan semua harus kerja keras untuk kebahagiaan esok. Dan insya Allah saya doalah semua kita sama-sama yang mudah-mudahan adik-adik semua yang sedang belajar ini dimudahkan dan dilancarkan studinya. Dan tolong jangan berhenti sampai di S1 ya. Mohon motivasi terus sampai di S3. Banyak beasiswa, saya kira di UMM akan banyak berikan kemudahan untuk akses studinya sampai di. Saya kira itu, saya terharu sekali, tapi saya juga mohon kita semua doa kepada pendahulu kita ya, Prof. Ya banyaklah saya kira Kiai Abdullah Hasim, ya yang beliau sangat ikhlas, mudah-mudahan lalu mendapat amal soleh dari kita semua ya, yang menjadi penerus kita. Saya kira itu Mas Agus, sedikit tambahan saja. Selamat program ini, insya Allah saya siap support lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita semua untuk membantu adik-adik yang di PPUT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dian. Nah, ini jadi masukan yang berharga juga bagi kita dan juga tentu saja diskusi ya untuk bisa lebih mengembangkan dengan baik ya bagaimana program PPUT. Terima kasih. Silakan ada yang ingin memberikan masukan ataupun bertanya dan lain sebagainya. Ya, waktu kita memang sampai jam 11 ya. Mungkin satu atau dua penanya lagi, komentator yang lainnya kami persilakan. Dan kami sampaikan juga terima kasih ini yang sudah mengikuti dan barangkali bagi yang masih belum mengikuti presensi bisa memberikan masukan-masukan juga di media-media yang lainnya. Mudah-mudahan nanti nomor yang sudah terekap ini bisa kita jalin sebagai nomor depannya dalam kegiatan kajian lintas generasi yang lain, kegiatan PPUT yang lain. Silakan, baik dari mahasiswa yang masih dalam proses pendidikan ataupun mahasiswa baru, silakan.
Ya, memang waktunya ini ya, sudah waktu siang ini ya. Waktu siang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, juga sahabat-sahabat serta rekan-rekan yang lainnya. Insya Allah ada agenda-agenda lainnya di PPIP ini, dan tentu saja bagi yang berkenan untuk mencari, menggali, dan berpartisipasi, tujuannya adalah lillah walil ilmi ya karena Allah dan juga karena ilmu, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Kami juga akan persilahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, di penghujung acara ini kami sampaikan kepada Bapak Pradana Boy PhD, kemudian kepada Ibu Idaul Hasanah MHI, kemudian kepada Bapak Husnul Khuluq MH yang sudah memberikan banyak masukan bagi kita, informasi dan juga pencerahan tentunya untuk hukum Islam ya, kemudian juga UMM serta PPUP ke depannya. Terima kasih kami sampaikan sekaligus juga kepada seluruh sahabat sekalian, sahabat dosen, kemudian juga para alumnus, sekaligus juga para mahasiswa yang bergabung di ini, dan juga teman ya ini dari prodi dan jurusan yang lainnya. Alhamdulillah kegiatan lintas generasi ini pada seri yang pertama bisa kita laksanakan dan tidak ada kendala yang begitu signifikan, semuanya diberikan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal silaturahim kita di event-event berikutnya lagi. Oke, terima kasih kami sampaikan, bersama-sama kita tutup kegiatan lintas generasi ini baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Pak Boy, Bu Ida, dan Pak Wisnu, dan juga rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dian, Insya Allah. Ya, izin ya, Mas Agus, selamat. Ya. Sukses semuanya. Recording Bismillah ya Pak Gus, Bu Ida, Bu Ida. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Husnul, geng. Pak dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum. Siap, doanya untuk kita semuanya, geng.